كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa zidna 'ilman yanfa'una wa na'udzu bika min hali ahli nar. Kita ikhlaskan niat kita karena Allah, lillahi ta'ala. Kita lanjutkan halaman 16. Di sini ada keterangan siapakah Sayyid Qutb. Bagaimana dia sih orangnya? Sekilas di sini ada keterangan. Zakarul muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini. Amin. Fa Sayyid Qutb kana 'asha 'alal ilhad 11 sanatan wa dzalika bi'tirafihi thumma laja'a ila hizbil ikhwan alladzina kana jama'ahum asy-syaikh Hasan al-Banna rahimahullah. Disebutkan di sini bahwasanya Sayyid Qutb kana 'asha 'alal ilhad. Dulunya dalam keyakinan ateis. Dulunya pernah dalam keyakinan ateis. Yaitu ragu dan ingkar terhadap adanya Allah. Ihda asyrata sanatan, selama 11 tahun. Selama 11 tahun. Wa dzalika bi'tirafihi, seperti diakuinya sendiri. Seperti diakuinya sendiri. Jadi Sayyid Qutb ini dulunya selama 11 tahun lamanya pernah meyakini paham ateis, yaitu paham yang ragu dan ingkar terhadap adanya Allah. Nggak percaya Tuhan, nggak ada Tuhan itu, kata paham ateis. Nah, Sayyid Qutb ini seperti itu selama berapa tahun tadi? 11 tahun. Dirinya ateis, nggak percaya adanya Allah, nggak percaya adanya Tuhan. Bayangkan, kok tahu? Ya, wa dzalika bi'tirafi. Ini sebagaimana yang diakuinya sendiri. Dia mengakui seperti itu, Sayyid Qutb. Tsumma laja'a ila hizbil ikhwan. Kemudian ia bergabung dengan Hizbul Ikhwan alladzina kana jama'ahum asy-syaikh Hasan al-Banna, yang dipimpin oleh Syekh Hasan al-Banna, yang dipimpin oleh
Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah. Pernah dengar kalian Syekh Hasan Al-Banna? Baru pertama ini dengar. Hasan Al-Banna inilah yang mendirikan kelompok Hizbul Ikhwan di Mesir sana. Kemudian apa yang terjadi? Tsumma fi hayati Hasan Al-Banna inharafa Sayyid Qutb wa akharuna an manhajihi alladhi kana manhajan saliman. Artinya kemudian di masa hidup Syekh Hasan Al-Banna, kemudian di masa hidup Syekh Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb bersama beberapa orang lainnya, Sayyid Qutb bersama beberapa orang lainnya inharafa an manhaji. Inharafa itu artinya menyimpang dari manhaj Syekh Hasan Al-Banna yang benar. Laisa fihi takfirul muslimi idza hakama fi ghairi syar'i. Artinya dalam manhaj Hasan Al-Banna tidak ada klaim mengkafirkan terhadap seorang muslim yang tidak menerapkan hukum Islam, Jadi saya ulangi lagi, awalnya Hizbul Ikhwan ini adalah salah satu kelompok yang didirikan oleh Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah, seorang syekh, seorang ahlu sunnah, orang yang baik. Kemudian Sayyid Qutb ikut bergabung dengan Hizbul Ikhwan, tapi dia menyimpang bersama beberapa pengikutnya dari manhajnya Syekh Hasan Al-Banna. Nggak ada dulu Hizbul Ikhwan mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Nggak ada dulu di awal-awal. Barulah semenjak Sayyid Qutb ada bergabung, lalu melenceng, menyimpang, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Syekh Hasan Al-Banna. Mengetahui hal tersebut, bahwasanya Sayyid Qutb menyimpang bersama beberapa pengikutnya, apa yang dilakukan Syekh Hasan Al-Banna? Di sini diterangkan fa'alima asy-Syaikhu Hasan Al-Banna bin hirafihim faqala haula'i laisu ikhwana wa laisu muslimin. Artinya ketika Syekh Hasan Al-Banna mengetahui penyimpangan mereka,
Beliau berkata, haula'i laisu ikhwana. Mereka bukan bagian dari kelompok ikhwan. Walaisu muslimin, dan mereka bukanlah orang-orang Islam. Dan mereka bukanlah orang-orang Islam. Ini perkataan dari Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah. Ketika mengetahui bahwasanya Sayyid Qutb dan beberapa pengikutnya menyimpang, beliau ngomong seperti itu. Haula laisu ikhwana wa laisu muslimin. Haula, mereka Sayyid Qutb dan pengikutnya bukanlah bagian dari kelompok ikhwan, dan mereka bukan orang Islam. Ini jelas sekali perkataan Syekh Hasan Al-Banna. Kalian baca bersama perkataan Syekh Hasan Al-Banna, haula salasa marot. Perkataan Syekh Hasan Al-Banna terhadap Sayyid Qutb dan pengikutnya. Oleh beliau dihukumi mereka bukanlah golongan ikhwan dan mereka bukan orang Islam karena menyimpang, karena mengkafirkan orang seenaknya. Kemudian ada keterangan lagi, ini penting bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang Hizbul Ikhwan, lebih Sayyid Qutb. Ada keterangan dari salah seorang pengikut Syekh Hasan Al-Banna. Siapa beliau dan di kitab apa keterangan tersebut? Di sini disebutkan qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Wa qad dzakara ad-doktor Muhammad Al-Ghazali. Dr. Muhammad Al-Ghazali wa kana min atba'i Syekh Hasan Al-Banna, salah seorang pengikut Syekh Hasan Al-Banna, fi kitabihi, di dalam kitabnya Min Ma'alimil Haq, yang berjudul Min Ma'alimil Haq fi Sohifah Mi'atain wa Arba'ah Sittin, halaman 264, Manassuhu, berkata, begini perkataannya, wa kanal ustadzu Hasan Al-Banna nafsuhu wa huwa yu'allifu jama'atahu fil ahdil awal ya'lamu annal a'yana wal wujaha'a wa tullabat tasliyati al-ijtima'iyyati
Artinya ketika menyusun kekuatan jamaahnya fil ahdil awal, pada periode awal Ustadz Hasan Al-Banna secara pribadi mengetahui bahwa orang-orang terkemuka dan terpandang serta orang-orang yang mencari tasliyatil ijtimaiyah, kepuasan sosial yang mulai banyak masuk ke dalam gerakannya la yasluhuna li awqatil jidd, tidak akan banyak berguna pada waktu genting atau bahaya. Fa'allafa ma yusamma bin nizamil khas, maka beliau membentuk apa? Ma yusamma bin nizamil khas, apa yang disebut an-nizam al-khas. Apa itu nizam al-khas? Wa huwa nizamun yadhummu syababan mudarribina 'alal qital, yaitu kesatuan yang menggalang para pemuda mudarribin yang terlatih 'alal qital, dalam peperangan, yang terlatih untuk berperang, yang disiapkan untuk memerangi penjajah. Lalu apa yang terjadi dengan kesatuan khusus ini? Wa qad kana haula'i syababul akhfiya'u syarron wadilan 'alal jama'ati fima ba'du. Artinya
ternyata perkumpulan atau kesatuan para pemuda al-akhfiya, yang tersembunyi atau yang rahasia, ini belakangan menjadi syarron wabilan, sumber bencana dan malapetaka bagi pergerakan. Faqad qatala ba'duhum ba'dhan, mereka saling membunuh di antara mereka. Wa tahawwalu ila adati takhribin wa irhabin, dan berubah menjadi alat pemusnah wa irhabin, dan menjadi teroris fi yadi man la fiqha lahum fil Islam, ketika komando berada di tangan orang-orang yang tidak memiliki pemahaman tentang Islam, wala ta'wila ala idrakihim lis-salahil 'am, dan tidak bisa menjadi pegangan untuk mengetahui kemaslahatan umum. Wa qad qala Hasan al-Banna fihim qabla an yamuta innahum laisu ikhwana wa laisu muslimin. Syekh Hasan al-Banna sebelum wafat mengatakan bahwa mereka itu bukanlah bagian dari Hizbul Ikhwan, dan bukan orang-orang Islam, Intaha, selesai keterangan dari Ad-Doktor
Muhammad Al-Ghazali, salah seorang pengikut Syekh Hasan Al-Banna. Di kitabnya yang berjudul apa? Min Ma'alimil Haq, bisa dicek halaman 264. Ini keterangan penting, referensi bagi yang ingin mengetahui tentang hal tersebut. Bisa dicek langsung. Intinya keterangan beliau adalah bahwasanya Syekh Hasan Al-Banna tidak mengakui Sayyid Qutb dan pengikutnya sebagai bagian dari Hizbul Ikhwan, bahkan walaisu muslimin, mereka bukan termasuk orang Islam, mereka yang keluar dari Islam karena mereka menjadi teroris, suka membunuh satu dengan yang lain, mengkafirkan orang lain, melakukan pembunuhan kepada siapa saja bagi yang tidak mengikuti mereka, bahkan melakukan pemboman di mana-mana. Sudah banyak orang yang terpengaruh dengan Sayyid Qutb, bahkan telah terjadi kekacauan di beberapa negara mana saja itu, dan apa yang terjadi dengan orang-orang yang mengikuti Sayyid Qutb. Lanjut. Zakarul muallif rahimahullah, thumma katsirun minan nas infatanu bi tafsiri Sayyid Qutb hadza wa amilu ala tanfidhihi hatta qatalu khalqan katsiran fi Misra wal Jazairi wa Suriya wa ghairiha muqtadirina qatlahum liman yukhalifuhum qurbatan ilallah. Artinya, summa katsirun minan nas infatan, banyak sekali orang yang terkecoh atau yang terpengaruh dengan kitab tafsirnya Sayyid Qutb. Kitab tafsirnya Sayyid Qutb ini saya ulangi, banyak sekali orang yang terkecoh atau terpengaruh dengan kitab tafsirnya Sayyid Qutb ini. Kitab apa namanya? Nama kitabnya apa? Fi Zilalil Quran. Fi Zilalil Quran. Ini cukup banyak beredar, tersebar kitab ini. Sangat disayangkan. Banyak yang terkecoh, banyak yang terpengaruh. Hatta qatalu khalqan katsiron wa amilu ala tanfidhihi hatta qatalu khalqan katsiron. Artinya sehingga dengan inspirasi dari tafsir ini, dari tafsir Sayyid Qutb ini, mereka qatalu khalqan katsiran,
mereka melakukan banyak pembunuhan. Mereka banyak melakukan pembunuhan atau terorisme terhadap orang-orang yang tidak bersalah, terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Di mana? Yang pertama fi Misr, di Mesir, wal Jazairi, Aljazair, wa Suria, negara Suria atau Syria, wa ghairiha, dan negara lainnya. Muqtadirina qatlahum, mereka menganggap bahwa membunuh orang-orang yang tidak bergabung dengan mereka adalah upaya mendekatkan diri ilallah, kepada Allah. Jadi maksudnya karena terpengaruh dengan kitab tafsirnya Sayyid Qutb yang bernama Fi Dhilalil Quran, sehingga mereka mendapatkan inspirasi dari kitab tersebut dan melakukan kejahatan teror, membunuh orang yang sangat banyak jumlahnya di negara-negara yang sudah disebutkan tadi. Mana saja? Mesir, Aljazair, Syria, dan negara lainnya, masih banyak di Timur Tengah lainnya yang telah menjadi korban bahayanya Sayyid Qutb dan para pengikutnya, membunuh orang yang tidak bersalah. Dan mereka muqtadirin menganggap bahwa dengan membunuh orang-orang tersebut yang tidak bergabung dengan mereka adalah qurbatan ilallah, sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Na'udzubillah. Bayangkan, mereka meyakini dengan membunuh orang-orang yang enggak bergabung dengan kelompok mereka sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Wal'iyadzubillah. Bahaya sekali, sangat bahaya kelompok ini. Kemudian ada keterangan lagi, ada cerita masih tentang kekejian mereka. Di sini disebutkan qala al-musannifu rahimahullah, wa min dzalika annahum qatalu fi madinati Halab fi Suriya syaikhon kana muftiyan ala qaryatin tabi'atin li Halab tusamma Ifrin kana yukhalifuhu
fadakhalu alaihi fil masjid ba'da sholatil isya ba'da man sorofan nasu minal masjidi wa baqiya huwa wa rajulun akharu. Artinya wa min dzalika annahum qatalu, salah satu pembunuhan yang mereka lakukan adalah pembunuhan di kota Halab. Pembunuhan di kota Halab, Suriah. Salah satu kota di Suriah, negara Suriah, Halab. Syekhon kana muftiyan, mereka membunuh seorang syekh. Mereka membunuh seorang syekh yang menjadi mufti, daerah Ifrin. Daerah di bawah kekuasaan kota Halab. Daerah di bawah kekuasaan kota Halab. Syekh tersebut tidak sependapat dengan Hizbul Ikhwan, tidak sependapat dengan Hizbul Ikhwan. Setelah sholat isya mereka masuk masjid yang saat itu hanya ada syekh tersebut. Hanya ada syekh tersebut dan satu orang. Jadi ceritanya pada suatu hari setelah sholat isya di masjid setelah sholat isya orang-orang jamaahnya sudah keluar pulang ke rumah masing-masing. Tinggal siapa? Syekh tersebut dan satu orang lagi sama salah seorang anggota atau pengikut Sayyid Qutb. Lalu apa yang terjadi? Tsumma sawwabu ilaihi rasasa farama dzalika syakhsu nafsahu ala syaikhi faqataluhu tsumma qatalu asy-syaikha. Lalu mereka mengarahkan pistol ke tubuh syekh tersebut. Farama dzalika syakhsu nafsahu ala syaikh.
orang yang ada di samping syekh merangkulnya atau memeluknya, untuk melindunginya. Faqataluhu tsumma qatalus syekh. Lalu mereka membunuh laki-laki tersebut dan syekh tersebut. Jadi kalian bayangkan di dalam kejadiannya di mana tuh? Di dalam masjid, di Baitullah, di tempat yang mulia, di tempat yang dimuliakan Allah. Kelompok atau pengikut Sayyid Qutb membunuh seorang laki-laki dan syekh yang barusan melaksanakan sholat isya, baru selesai jamaah sholat isya di dalam masjid oleh para pengikut Sayyid Qutb. Dibunuh, ditembak. Siapa nama syekh tersebut? Siapakah beliau? Di sini disebutkan wa hadza syaikhu yusamma asy-syaikh Muhammad Asy-Syami rahimahullah. Syekh tersebut bernama Syekh Muhammad Asy-Syami. Semoga Allah meridhoinya. Syekh Muhammad Asy-Syami inilah yang menjadi korban pembunuhan pengikut Sayyid Qutb. Beliau seorang mufti Ifrin tadi, seorang mufti beliau, seorang syekh, seorang alim berilmu, orang yang baik, termasuk ulama ahlu sunnah wal jamaah. Syekh Muhammad Syami ceritanya dulu itu suka membantu, dekat dengan pemerintahan Suriah, dekat dengan pejabat tinggi. Banyak masyarakat, banyak orang minta tolong beliau, Syekh, tolong saya punya masalah begini. Syekh Muhammad minta tolong, saya dibantu agar masalahnya cepat selesai. Banyak orang-orang mengadu, minta tolong, minta dibantu sama Syekh Muhammad Asy-Syami. Beliau ini orang baik dan tidak setuju dengan kelompok Hizbul Ikhwan. Akhirnya pada suatu hari beliau ditembak di dalam masjid. Rahimahullah. Itu kejadiannya di negara Suriah, beberapa tahun yang lalu. Mungkin sekitar 20-an tahun yang lalu, mungkin sekitar 20 tahun lebih. Mungkin. Atau sudah lahir Ramadan. Sudah. Kejadiannya mungkin 30 tahun yang lalu mungkin. Belum lahir.
Ya, sekitar 30 tahun yang lalu mungkin. Belum lahir Riki? Belum. Ya, mungkin banyak yang belum lahir kali ya. Bahkan saya mungkin belum lahir waktu kejadian tersebut. Nggak tahu tahun berapa ini. Kemudian di sini disebutkan qala al-musannifu rahimahullah wa qad kana yahsulu min hukamil muslimina qadiman wa hadithan al-hukmu bi ghairil Qur'an imma li rishwatin wa imma li qarabatin au li irdai dawin nufudhi falam yukaffirhumul muslimuna li hukmihim bi ghairil Qur'an inna ma'tabaruhum fasiqin. Artinya waqad kana yahsul, sejak dulu hingga sekarang selalu ada pemerintahan muslim yang tidak menerapkan hukum Islam, sejak dulu ada sampai sekarang. Imma lirishwatin, karena menerima suap, wa imma liqarabatin, nepotisme, au li irdai dzawin nufud, atau mencari simpati para pejabat atau pemegang kekuasaan falam yukaffirhumul muslimun li hukmihim, meskipun demikian kaum muslimin tidak mengkafirkan mereka, sekalipun mereka tidak menerapkan hukum Islam. Inna ma'tabaruhum fasiqin, mereka hanya dihukumi sebagai orang-orang fasik. Qala al-musannifu rahimahullah, thumma inna haula'i atba'a Sayyid Qutb yatafannanuna fit ta'biri an jama'atihim qabla 40 aman kanu yu'rafuna bismaini Hizbal Ikhwanil Muslimun fi Misra wa ghairiha wa fi Lubnana bismi Ibadir Rahman, thumma istahdathu isman thalithan aman wa huwa al-jama'atul islamiyah liyadhunna an-nasu annahum du'atun ila haqiqatil Islam i'tiqadan wa amalan wa waqi'u halihim khilafu dzalik. Artinya para pengikut Sayyid Qutb ini
yatafannanuna fit ta'bir, biasa merubah-rubah nama kelompok mereka. Nama kelompok mereka. Qabla arba'ina aman, sekitar 40 tahun yang lalu, sekitar 40 tahun yang lalu, mereka dikenal dengan dua nama. Mereka dikenal dengan dua nama. Di Mesir dan beberapa negara, mereka dikenal dengan Hizbul Ikhwan Al-Muslimin. Hizbul Ikhwan Al-Muslimin. Wa fi Lubnan, sedangkan di Lebanon, Bismi Ibadur Rahman, dikenal dengan nama Ibadur Rahman. Kemudian nama yang ketiga, mereka menyebutnya dengan Al-Jama'atul Islamiyah. Inilah akhir penjelasan tentang Hizbul Ikhwan, pengikut Sayyid Qutb. Semoga kita dan keluarga kita dilindungi dari mereka. Amin ya Allah. Ilahna wallahu a'lam. Barakallahu fiikum. Kita tutup mahadiran sholli ala nabi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.